Nggak boleh ditelan itu apa namanya itu biji kecapi, nanti berbahaya. Nah, Abuya makan kecapi, Abuya telan bijinya. Sekalinya apa? Pas Abuya mau buang air besar di tempat rumahnya nenek Aceng itu. Tapi dulu rumahnya kayu, rumah nenek Aceng tuh ulin. Nggak bisa buang air besar Abuya. Nggak bisa keluar. Mamanya Abuya langsung dikucik, tahu dikucik, dikerik. Berubah tak keluar semuanya. Habis itu Abuya nggak boleh lagi makan kecapi sampai sekarang. Roma makan kecapi, tahu kecapi nggak? Roma Abuya makan kecapi itu sampai sekarang nggak mau lagi. Nah itu masih kecil tuh, masih SD, namanya anak-anak masih kelas berapa kah, kelas 2 kah, kelas 3 bahar itu. Bekitan aja belum mungkin Abuya itu masih kecil. Nah itu, kamu makan biji kecapi, keluarnya biji kecapi, apa hukumnya ini? Najis atau mutanajis? Mutanajis. Apa bedanya najis dengan mutanajis? Bedanya apa? La ilaha illallah. Apa bedanya najis dengan mutanajis? Kalau najis memang asal-muasalnya najis. Kalau mutanajis bendanya suci tapi terkena, itu bedanya. Sama dengan air, ada air najis, ada nanti mutanajis. Ma'un najis sama ma'ul mutanajis. Sama juga benda, ada benda yang najis, ada juga mutanajis. Jadi kalau seandainya ada la ilaha illallah, perhatikan. Nggak pintar-pintar kalau Anda perhatikan. Lihat muka Abuya yang dilihat. Kita nggak belajar ya, nggak baca kitab. Kamu lihat matanya Abuya ini, lihat mulutnya Abuya, komat kamit ini diperhatikan. Biar paham nih. Abuya ini mau transfer nih. Transfer pemahaman ini pada kamu. Biar connect nih. Tapi kamu main-main, bicara, apa Anda bisa? Anda pintar-pintar kamu. Nah, sampai mana tadi itu? Lupa sudah Abuya. Nah, najis. Kalau najis itu bendanya memang asalnya najis, apa kayak tahi, tinja, itu memang asalnya najis. Kalau mutanajis bendanya suci, tapi terkena najis maka jadilah bernajis. Nah, bernajisnya ada dua. Nanti ada kita sampai namanya ma'ul mutanajis, air terkena najis. Nggak bisa dipakai. Tapi nanti suatu saat bisa dipakai air itu. Bagaimana caranya? Nanti diterangkan dalam kitab Takrirat Sadidat. Yang kedua ada benda padat. Benda padat terkena najis. Seperti kamu jalan tuh, jalan di situ terinjak tahi sapi. Kakimu najis atau terkena najis? Terkena najis. Jangan kakiku najis nah. Mana ada kaki najis? Kakinya terkena najis. Kalau najis nggak bisa dicuci. Tapi kalau mutanajis, ambil air, siram kakimu tadi, sampai hilang tahi sapinya, cuci pakai sabun dan sebagainya, suci kembali lagi kaki. Suci enggak? Suci. Sama juga ini. Kamu makan biji kecapi, keluar biji kecapinya, nggak hancur. Apa biji kecapi itu? Najis atau mutanajis? Mutanajis. Lalu gimana? Itu dibersihkan biji kecapi tadi, bersihkan, maka dia kembali suci. Paham nggak? Nah, pertanyaannya, boleh nggak makan biji kecapi yang mutanajis itu? Nah, kamu keluar biji kecapi, wah, cuci dulu. Dicuci, dibersihkan. Dikasih betadin lah apa gitu, dikasih piksal, dicuci pakai rinso, umpama nih. Kembali utuh nih biji kecapi. Pertanyaannya nih, biar kamu paham nih, perbedaan najis dengan mutanajis. Nah, ini biji kecapi nih. Biji kecapi itu kamu bawa sholat, Allahu Akbar. Sholatmu sah apa enggak? Sah. Sah ya. Nah, ini biji kecapi. Bagusnya biji kecapi ini. Apa rasanya? Kamu makan biji kecapi itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Cuman bubungulan aja. Kalau ditanya hukumnya boleh nggak? Boleh. Tapi bungul. Paham nggak?
Sama juga namanya itu dikiaskan nih. Namanya kopi luwak. Tahu kopi luwak? Tuh kamu minum kopi luwak di BSB itu ada orang jual kopi luwak. Harganya mungkin sekarang 200, mungkin 250.000. Secangkir kecil. Dari mana itu? Kopi, nih buah kopi dimakan sama luwak. Luwak itu sejenis apa namanya itu? Sejenis musang. Sejenis musang dimakan. Dia memilih kopi yang sudah matang, tidak mau sembarangan. Kemudian makan kopi, buah kopi. Kemudian dia buang air besar. Nah, timbullah keluar namanya biji kopi. Nah, biji kopi. Kalau daging buah kopinya sudah hilang, tinggal bijinya. Bijinya ini, biji kopi ini dibersihkan, dicuci. Bersihkan. Setelah bersih, sampai betul-betul bersih, baru disangrai. Tahu sangrai? Digoreng tanpa minyak. Nah, setelah digoreng tanpa minyak, baru di blender. Dibikin bubuk kopi. Boleh diminum? Boleh. Kenapa? Karena kopi luwak itu bukan najis, tapi bukan najis. Tahu? Paham perbedaannya? Nah. Cuman ada katanya kopi luwak itu adalah kopi yang paling mahal di dunia. Oh, ternyata tidak. Kopi yang paling mahal di dunia itu adalah kopi gajah. Itu ada di Thailand. Kenapa? Karena gajah makan buah kopi. Difermentasi di dalam perut gajah. Keluarlah dia berak, gajah tadi ada bijinya. Disangrai itu biji, dibersihkan, dicuci, baru disangrai. Namanya kopi gajah. Makanya ada orang jual kopi cap gajah. Tapi itu cuma capnya. Kalau yang asli mahal, lebih mahal daripada luwak. Nah, itu paling mahal kopi. Nah, siapa tahu kamu mau bikin kopi Al-Islami Nurul Anwar. Eza, Ilham, siapa-siapa makan buah kopi gitu, difermentasi di perutnya, begitu. Lalu disabas itu, begitu. Biji kopi keluar, kamu sangrai begitu. Lalu apa? Kopi santri putra Nurul Anwar. Pertanyaannya boleh nggak diminum? Ya boleh aja, cuma ya bubungulan minum itu. Kenapa? Karena dia mutanajis. Paham tuh? Nah, gue tambahkan lagi ya, biar aja lambat sedikit tapi biar selesai nih. Nah, 2 sudah ya, bendanya mutanajis. Nah, kemudian yang ketiga, bendanya nggak ada. Benda padatnya nggak ada, benda cairnya nggak ada. Apa itu? Gas. Katanya. Ada fusaq, ada gurat. Kalau fusaq itu kentut yang tidak ada suaranya. Suaranya nggak ada, tapi baunya kemana-mana. Namanya fusaq dalam bahasa Arab. Kalau kentut nang bunyi robot, itu namanya gurat. Gurat. Nah, itu. Yang kehilangan diam, yang kedapatan ribut. Apakah itu? Kentut. Nah, kalau kamu kehilangan uang di kamar umpama ada yang mencuri, ribut gak kamu? Uangku hilang. Yang dapat mencuri diam. Nah, itu kalau kehilangan duit. Tapi ini kebalikannya, yang kehilangan diam, yang kedapatan ribut. Apakah itu? Kentut. Eza kentut. Langsung ilham. Siapa ini kentut dia? Bau banget nih, bau naga. Padahal juga ilham kentutnya bau juga. Ribut ya, yang si Eza diam-diam aja. Nah, kentut ini tidak najis. Kenapa? Karena berbentuk zat, berbentuk gas dia. Bentuk gas. Kalau kamu nggak percaya, pas kamu kentut, kasihkan ini apa namanya, korek ini, namanya korek. Nah, ini korek, nyalakan korek. Nah, Tengku, kamu mau kentut kah? Iya, sini Tengku, kita tes dulu. Kita demo, nyalakan korek. Nyambar itu, gitu. Kenapa? Karena dia gas. Nah, gas dari kentut ini, nggak tahu, ini Abu ya edukasi supaya kamu paham ini. Itu kentut tidak najis. Paham kira-kira?
Nah, tidak najis kecuali ada bendanya keluar. Kalau bendanya keluar itu namanya tacirit. Men, ya, bahasa Banjarnya apa ya? Tacirit. Kalau tacirit najis. Paham kira-kira? Nah, jadi yang keluar angin itu tidak najis. Ya. Tetapi membatalkan. Nah, itu. Paham kira-kira ya? Apalagi yang keluar di dubur, ada darah, ada juga darah keluar. Paham kira-kira? Itu nanti akan sampai di bab istinja dalam takrirat sadidah. Apalagi keringat itu nggak najis. Tuh kamu tuh berapa hari nggak ganti celana berkeringat tuh, bau nggak? Bau naga besaung. Tapi najis? Tidak najis. Kenapa? Dia cuman keringat. Paham kira-kira? Nah, itulah benda-benda yang keluar dari dubur. Sebenarnya ada lagi satu nih bagi perempuan. Kalau keluar angin batal nggak kentut? Kentut batal nggak? Batal. Itu kentut dari pintu belakang. Kalau pintu depan, perempuan bisa kentut dari pintu depan. Itu biasanya kalau peporotannya bermasalah. Batal nggak? Ada pertanyaan tuh, ada orang tanya. Apakah batal kalau seandainya alat kelamin depannya bisa berkentut? Tanya temanmu tuh, tuh yang putri sesama putri itu. Jangan kamu tanya putra, malu dia. Itu sama putri. Bisa nggak kentut alat kelamin depannya? Rot, gitu dia. Alat kelamin depan tuh. Batal nggak perempuan yang kentut alat kelamin depannya bisa kentut? Tidak batal. Kenapa? Karena itu angin luar masuk. Dia terbuka begini. Ini kayak begini nih, kayak mana ini? Mana ini? Kayak balon, tahu balon? Nah, balon kempes kan, tiup, kempes dia, prrrt. Nah begitu tuh angin yang di luar masuk ke dalam vaginanya perempuan. Ketika dia terturun, bunyi dia prrrt begitu. Itu nggak batal wudunya, tidak najis, tidak batal. Tapi kalau angin yang pintu belakang, prrrt bunyi, maka ini batal wudunya. Tapi najis atau tidak? Tidak najis. Wallahu a'lam.